Lebih lanjut mengenai cara melukis vektor dan bagaimana penulisan simbol-simbolnya, kita bahas di sini. Misalnya ini kita punya vektor A, seperti ini. Lalu kita punya vektor B, seperti ini. Dan kita punya vektor C, seperti ini. Yang ini vektor A. Nah, A-nya itu ditulis menggunakan tanda panah di atasnya, karena ini merupakan vektor. Ini juga kita beri nama, misalnya B. Dan vektor yang terakhir ini kita beri nama, misalnya C. Sama, kita beri tanda panah di atasnya. Ini adalah cara kita menuliskan vektor. Nah, sedangkan yang gambar ini adalah bagaimana vektor itu digambarkan atau dilukiskan. Jadi, kita bisa lihat dari ketiga vektor ini, ada dua komponen utama. Yang pertama itu adalah titik tangkap di sini. Dan yang kedua adalah titik terminal untuk yang A di sini. Maksudnya apa? Titik tangkap itu adalah titik awal vektor itu, sedangkan titik terminal adalah titik akhir. Nah, digambarkannya dari titik tangkap ke titik akhir itu, ke titik terminal itu ada garis lurus, lalu ada panah yang mengarah ke titik terminalnya. Yang B juga sama, berarti titik tangkapnya di sini, dan titik terminalnya di bawah sini. Nah, panahnya di sini ya, di titik terminal. C juga sama, titik tangkapnya di titik ini, lalu titik terminalnya di sebelah sini. Nah, itu ya cara melukis vektor. Jadi, harus ada panah di ujungnya, tidak hanya garis saja. Dan cara penulisannya juga ada tanda panah di atas hurufnya. Kalau misalnya ditulis menggunakan mesin pengolah kata, misalnya seperti Microsoft Word, vektor itu bisa jadi digambarkan dengan huruf yang sama tetapi dicetak tebal. Tapi untuk tulisan tangan biasanya digambarkan seperti ini karena lebih mudah dibedakan. Nah, berikutnya bagaimana kalau misalnya punya vektor yang sama? Misalnya A itu seperti ini, lalu kita punya vektor lain yang sama besarnya dengan A, tapi arahnya berlawanan. Nah, kalau arahnya berlawanan, apakah dia masih bisa disebut A? Sebetulnya tidak, karena kan vektor itu, arah itu sangat berpengaruh di vektor. Oleh karena itu, ketika besarnya sama tapi arahnya berlawanan, ini disebutnya sebagai vektor A, tetapi negatif. Jadi kita sebutnya vektor ini adalah vektor negatif A. Begitu juga dengan vektor selanjutnya. Kalau misalnya ada vektor yang besarnya sama, tapi berlawanan arahnya, ini ya yang B. Nah, ini sama besarnya, tapi arahnya berlawanan, ini berarti negatif B. Satu lagi. Nah, ini besarnya sama, tapi arahnya berlawanan. Arahnya ke sini ya. Oke, berarti ini adalah vektor negatif C. Jadi itu. Berikutnya, gimana kalau misalnya ada vektor yang searah dengan vektor sebelumnya, tapi panjangnya 2 kali lipat misalnya ya. Jadi kalau yang A itu seperti ini, berarti kalau 2 kali lipat ini ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5. 2 kali lipat berarti ada 10 ya. Kita coba gambarkan. Nah, ini 2 kali lipat ya. Nah, vektor yang ini, karena dia asalnya searah dengan A tapi 2 kali lipat, maka bisa dinyatakan sebagai vektor 2A. Begitu juga misalnya ada vektor yang sudah searah dengan minus B, tapi misalnya besarnya hanya 2/3-nya. Kalau ini kan 3 kotak, berarti 2/3-nya hanya 2 kotak. Seperti ini. Maka vektor ini bisa disebut sebagai vektor negatif 2/3B. Karena searah dengan negatif B, tapi besarnya 2/3-nya. Sekarang kita coba juga dengan ini negatif C, misalnya kita punya vektor searah dengan, coba yang ini ya, searah dengan C, tapi besarnya setengahnya. Berarti kan seperti ini. Ini juga sama, C tapi setengahnya. Karena besarnya 1/2-nya, vektornya adalah vektor setengah C. Jadi itu ya, vektor itu seperti itu, dilukiskannya seperti ini. Kalau misalnya dibalik berarti dia ada tanda negatif. Kalau misalnya merupakan kelipatannya, berarti dikalikan dengan kelipatannya. Baik itu kelipatannya bilangan positif atau kelipatan bilangan negatif, bilangan pecahan. Dituliskannya seperti ini. Nah, selanjutnya, bagaimana sih kita mendefinisikan vektor A, vektor B, vektor C, dan seterusnya, tapi misalnya tidak melalui gambar? Nah, kita bisa menggunakan beberapa cara. Misalnya yang pertama kita nyatakan secara eksplisit ya. Secara eksplisit itu jadi sesuai dengan keadaannya. Misalnya yang A ini adalah 5 satuan dengan arah sumbunya ke sumbu X ya. Karena kalau koordinat ke arah kanan itu sumbu X. Sedangkan yang B ini ada 3 satuan ke arah sumbu Y negatif.
Lalu yang C, nah ini, karena dia tidak sejajar, kita tuliskan kemiringannya, yang C, atau misalnya sudutnya. Yang C ini misalnya 5,6 satuan 45 derajat dari sumbu X. Ini bisa dan boleh didefinisikan seperti ini, karena sudah ada satuannya, sudah ada juga arahnya. Nah, tapi ini bukan notasi vektor yang betul, atau bukan notasi vektor yang formalnya, mungkin ya istilahnya. Karena kalau misalnya kita mau menyatakan dalam notasi vektor, kita akan mengenal yang namanya sistem basis. Maksudnya seperti ini. Karena vektor ini adalah vektor dalam bidang, artinya vektornya 2 dimensi, berarti basis yang akan kita gunakan adalah basis sumbu X dan sumbu Y. Nah, nanti kita nyatakan berarti setiap vektor itu dalam posisi X dan Y-nya. Misalnya seperti ini ya. Yang A itu berarti dia itu besarnya adalah 5 satuan ke X. X-nya itu tidak ditulis dengan X, tapi kita tulis vektor satuan yang mewakili sumbu X. Kalau misalnya kita menggunakan koordinat biasa kan misalnya 5X, atau misalnya 7Y, 5X plus 2Y. Nah, tidak seperti itu. Tapi di sini kita gunakan yang namanya vektor satuan. Vektor satuan yang mewakili sumbu X adalah vektor satuan I. Ditulisnya dengan simbol topi ya. Jadi semacam simbol seperti ini. Nah, maksud I itu seperti apa? Jadi kalau dalam sistem koordinat, ini X-nya dan ini Y-nya. Nah, yang disebut sebagai vektor I adalah yang searah dengan X, tapi besarnya satu satuan. Ini ya, ini yang disebut I. Coba kita gunakan merah agar lebih jelas. Nah, I itu yang seperti ini. Panjangnya satu satuan, arahnya ke arah X. Berarti ke sini. Ini yang disebut dengan I. Kalau misalnya 5I, artinya vektornya searah dengan I, tetapi dikali 5, panjangnya ada 5. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, sehingga A itu kan seperti ini ya, panjangnya sama nih, 5, dan juga sama 5. Notasi vektornya adalah 5i. Kita coba agar lebih paham, dilanjutkan dengan yang B, misalnya ya. Yang B, itu besarnya adalah 3, tapi ke bawah ya. Berarti kita nyatakan B itu adalah, tadi A-nya pakai ini ya. Kita nyatakan B itu adalah negatif 3, tapi bukan negatif 3Y. Nah, vektor satuan yang mewakili sumbu Y adalah vektor satuan J. Seperti ini. Sama simbolnya menggunakan simbol topi juga. Jadi nih, kalau I itu tadi arahnya ke sini, J itu arahnya ke atas berarti. Nah, karena si B yang ini, B itu arahnya ke bawah, maka yang J-nya itu menjadi negatif ya. Jadi negatif 3J. Sehingga diteruskannya ke sini, karena negatif ya. 1, 2, 3. Nah, nanti besarnya vektor ini sama dengan vektor B yang ini. Jadi seperti itu. Kita coba lanjutkan untuk yang C ya. Nah, yang C ini, dia itu punya komponen di X dan punya komponen di Y. Kalau misalnya kita coba pindahkan ke koordinat, nanti itu kan dia kan bisa terproyeksi di X dan bisa terproyeksi di Y. Kita coba ya, yang C pindahkan ke sini. Oke, ini vektor C ya. Sehingga kita coba proyeksikan ke sumbu X. Nah, ini ya, ini ada berapa? 1, 2, 3, 4. Ini 4. Dan kita proyeksikan juga ke Y. Ini ada 4 juga. Oke, jadi C itu, karena X-nya 4, dia itu punya 4I. Ingat ya, I, bukan X. Lalu, karena ke Y-nya juga 4, berarti plus 4J. Nah, jadi seperti ini, notasi vektor untuk C. Nah, nanti secara umum kita akan banyak melihat notasi vektor seperti ini. Karena justru vektor yang sejajar dengan X saja, atau sejajar dengan Y saja, ini kasus yang sangat khusus. Jadi akan lebih banyaknya kita yang seperti ini ya, yang dia itu punya komponen X dan dia itu punya komponen Y. Lebih lanjut, kalau misalnya kita mau mengukur panjangnya C, itu kita bisa gunakan teorema Pythagoras, A kuadrat plus B kuadrat sama dengan C kuadrat, atau kita menggunakan trigonometri, kalau misalnya yang diketahuinya itu sudut, bukan sisi-sisinya ya. Jadi trigonometri baik itu sinus ataupun kosinus. Nanti ini sangat membantu. Jadi silakan untuk teman-teman yang misalnya belum mengenal trigonometri bisa dibuka-buka dulu tentang trigonometri di pembelajaran matematikanya. Selebihnya kita coba teruskan ke bagian selanjutnya.